Tersampaikan aja deh sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini, Mbak Ning udah tahu Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Kalau Anda takut vaksin, mending diam dan kunci diri di rumah. Gak usahlah koar-koar dengan segala narasi ketakutan dan kebodohan Anda. Apalagi misalnya Anda tokoh publik yang dipercaya oleh banyak orang. Gunakan kepercayaan orang itu sebagai sebuah tanggung jawab besar, bukannya malah merusak pikiran awam. Anda itu egois, tahu nggak? Dan orang egois itu nggak lebih dari seorang pecundang dalam hidupnya dan dalam segala-galanya. Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Widi di channel Gerbang Pemulihan. Dan video kali ini saya akan membahas satu kejadian yang menghebohkan belum lama ini, di mana Ripka Ciptaning menolak vaksin. Pertanyaan saya, apakah beliau sudah kebal, Bapak Ibu? Di saat dunia ini sedang berjuang melawan COVID-19, Bapak Ibu, tentu dunia menunggu-nunggu yang namanya vaksin. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih kepada peneliti yang berhasil menemukan vaksin COVID-19, Bapak Ibu. Tetapi vaksin ini rupanya menyisakan ada 2 masalah yang terdapat di situ, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, Ripka Ciptaning menolak vaksin. Kejadiannya yaitu dalam rapat kerja Komisi 9 DPR dengan Menteri Kesehatan pada saat itu, anggota DPR dari PDIP, Ripka Ciptaning ini dengan tegas melontarkan satu pernyataan yang menghebohkan. Beliau mengatakan, saya yang pertama menolak vaksin Sinovac. Bahkan beliau mengatakan kalau dipaksa maka itu pelanggaran HAM. Gak boleh memaksa orang. Bahkan jika harus membayar denda, Ripka mengatakan dia akan membayar dendanya dengan seluruh keluarga cucunya juga, saudara, daripada menerima vaksin. Nah, satu hal yang menarik lagi, sementara menurut hasil survei dari survei nasional yang dipublikasikan oleh Kemenkes, saudara, pada bulan November tahun lalu, hasil survei menyatakan sebagian besar masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin COVID-19. Survei tersebut melibatkan 115.000 orang di seluruh provinsi. Tetapi satu hal yang menarik dari hasil survei ini yaitu ternyata ada 2 provinsi yang dengan jumlah penolak vaksin terbesar, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Aceh, hanya 46% masyarakat yang bersedia divaksin. Lalu Sumatera Barat 47% yang bersedia divaksin. Artinya ada 50% lebih yang tidak bersedia divaksin. Saya nggak tahu apa alasannya tidak bersedia. Nah, menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Edward Hiyari, penolak vaksin dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal 100 juta. Hal ini merujuk pada ketentuan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang orang-orang yang menghalangi kekarantinaan kesehatan, Bapak Ibu. Ini masalah yang pertama, yaitu menolak vaksin. Nah, masalah yang kedua, belum lama ini Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa dunia sedang diambang bencana moral yang parah karena berbagai virus ini tidak merata. Dikatakan di berita itu bahwa vaksin COVID-19 hanya dikuasai oleh negara-negara kaya, Bapak Ibu. Dan negara miskin karena keuangan yang terbatas tidak mendapatkan jatah
vaksin yang memadai. Bahkan mengenaskan sekali saya bacanya bukan mendapat jatah 25 juta dosis, tetapi hanya 25 untuk negara miskin ini. Kita patut bersyukur sebagai warga negara Indonesia, pemerintah kita berhasil mendapatkan vaksin ya untuk mengcover masyarakat kita, dan sudah diamankan jatahnya itu. Kita patut bersyukur karena negara kita bukan negara miskin, Bapak Ibu. Nah, mengapa ada orang yang menolak vaksin? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nah, saya mengutip satu pernyataan dari seorang psikolog bernama Ibu Gracia Ivonika. Ibu Gracia mengatakan ada 3 hal kenapa, tiga alasan mengapa orang menolak vaksin. Yang pertama, karena faktor lingkungan Bapak Ibu, di mana orang-orang terdekat, orang-orang yang dikenal di sekitar kita itu merupakan orang yang pro atau yang kontra. Kalau yang pro memengaruhi kita supaya ikut divaksin. Kalau yang kontra akan menceritakan dengan berbagai alasan untuk mengajak kita juga ikut menolak vaksin. Faktor lingkungan sangat berpengaruh. Lalu yang kedua yaitu pola pikir Bapak Ibu. Sudut pandang tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang langsung pro, langsung menerima, tetapi ada juga yang menolak atau yang kontra. 2 orang dokter saja itu bisa berbeda pandangan atau berbeda pendapat. Kalau saya baca dari biografinya Ibu Ripka Ciptaning, beliau ini seorang dokter. Dan ada berita lagi, simak video yang tadi kita simak, yaitu Dr. Tirta. Beliau dengan semangat mengatakan bahwa sudah gratis masih ribet, dikasih vaksin sudah gratis. Dr. Tirta mengatakan bahwa vaksin ini sangat diperlukan kondisi saat ini supaya kita cepat pulih dari sisi ekonomi. Lalu yang alasan ketiga mengapa orang tidak mau divaksin, yaitu terkait nilai-nilai yang dianut. Dalam hal ini adalah nilai-nilai keyakinan atau kepercayaan bahwa memasukkan cairan ke tubuh itu dilarang oleh keyakinannya. Ada juga yang berpendapat proses pembuatan dan kandungan vaksin dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Nah, berikut ini Bapak Ibu kita saksikan video pernyataan dari para tokoh agama yang sudah divaksin Bapak Ibu. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Pagi ini, saya akan memandu jalannya konferensi pers yang akan disampaikan oleh perwakilan tokoh agama yang kemarin telah menerima vaksinasi. Pertama adalah Bapak Romo Agustinus Heri Wibowo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dengan ini, saya menyampaikan testimoni bahwa sampai saat ini saya merasa sehat, tidak ada efek samping apapun, dan juga merasa lebih damai menjalani hidup ini dan lebih bahagia. Kemudian ada Bapak Amir Syah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Sebelum melakukan vaksinasi dan setelah melakukan vaksinasi, saya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga untuk selanjutnya dalam kondisi sehat walafiat bersama umat dan bangsa kita. Dan berikutnya Bapak Ronald Richard Tapilatu dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Setelah divaksin itu saya tidak merasakan ada efek apapun yang saya alami. Sampai tadi pagi pun bangun dengan tubuh yang segar bugar ya. Dan saya merasa betul-betul nyaman untuk diri saya. Dan selanjutnya Bapak Biksu Partono Nyana Suryanadi dari Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Perma Budi.
Ini merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dan menguatkan diri kita. Dan yang terakhir oleh Bapak Dr. Gigi Inyoman Suwartanu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sekaligus nanti mengajak kepada warga masyarakat Bapak Ibu sebangsa dan setanah air untuk dapat bersama-sama melakukan vaksinasi. Sekarang saya ingin mengatakan bagaimana sekarang dengan kita orang Kristen. Haruskah ikut menolak? Nah, kita akan pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan di video kali ini. Kita akan buka dasarnya dulu. 3 hal ini yang merupakan penuntun kita sebagai orang Kristen. Bagaimana sikap kita? Bagaimana pandangan kita? Apakah kita ikut menolak atau bagaimana, saudara? Nah, saya akan buka ayatnya di dalam Roma 13 ayat 1-5. Ini satu-satunya pasal yang sangat jelas yang menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Roma 13 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan di video kali ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus takluk kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini Bapak Ibu. Dan pemerintah tugasnya adalah mengatur supaya semua berjalan tertib, mengatur masyarakatnya supaya membawa kepada kemajuan kemakmuran Bapak Ibu. Nah, takluk itu seperti apa Bapak Ibu? Takluk dalam bahasa Yunani dari kata hupotasso artinya adalah tunduk pada nasihat seseorang Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengatakan kita takluk kepada pemerintah, kita tunduk pada nasihat seseorang. Sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita masih membutuhkan nasihat Bapak Ibu. Jangankan sebagai warga negara, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam kita beribadah, bergereja, kita membutuhkan nasihat dari orang yang lebih mengerti Bapak Ibu. Dalam hal ini kita sebagai warga negara membutuhkan nasihat dari pemerintah, anjuran dari pemerintah. Dan ayat ini dengan jelas mengatakan seperti itu. Takluklah pada pemerintah yang dipilih oleh Allah. Karena pemerintah itu adalah wakil dari Allah di dunia ini Bapak Ibu. Lalu arti takluk yang kedua yaitu bekerja sama Bapak Ibu. Ketika kita bekerja sama dengan pemerintah, maka itu berarti Bapak Ibu, saudara saya itu adalah orang Kristen yang mengikuti taat pada firman Tuhan hari ini. Di dalam surat Roma 13 ini Bapak Ibu. Jadi takluk itu adalah kita mengikuti nasihat, menerima nasihat. Dan yang kedua, dengan takluk itu artinya kita bekerja sama dengan yang memberi nasihat. Nah, di ayat ini yang menarik dikatakan bahwa ketika orang itu
melawan pemerintah, maka ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu dan saya, memposisikan diri untuk menolak dalam hal ini nasihat pemerintah untuk vaksinasi, itu artinya kita menolak ketetapan Allah, Bapak Ibu. Karena pemerintah yang menunjuk adalah Allah sendiri. Nah, yang menarik adalah ayat yang ketiga, ya. Sebab jika ia seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Dengan kita takluk kepada pemerintah, maka kita berbuat baik, dan orang yang berbuat baik dia akan beroleh pujian. Maukah Bapak Ibu Saudara beroleh pujian? Dan ini pujian dari Allah sendiri. Tidak takluk tadi dikatakan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, kata baik ini kalau saya pelajari Bapak Ibu dari bahasa Yunani, bahasa aslinya yaitu agathos. Ada 3 arti tentang kata baik ini, berbuat baik. Yang pertama, artinya yaitu bermanfaat. Dengan kita berbuat baik, dengan kita menerima nasihat, dengan kita takluk pada pemerintah, itu artinya kita sedang bermanfaat. Hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain, bagi warga sekitar kita, bagi pemerintah, Bapak Ibu. Lalu arti kedua kata baik tadi yaitu menyenangkan. Perbuatan baik itu adalah menyenangkan. Tidak ada orang yang tidak senang dengan perbuatan baik, Bapak Ibu. Dengan berbuat baik itu, dengan kita takluk kepada pemerintah, maka itu artinya kita sedang menyenangkan orang lain, menyenangkan pemerintah, menyenangkan rekan-rekan kita, menyenangkan keluarga kita. Itu yang akan terjadi. Dan firman Tuhan Alkitab mengatakan dia akan beroleh pujian, Bapak Ibu. Lalu arti yang ketiga, berbuat baik. Kata baik artinya adalah terhormat, Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak melakukan perbuatan baik itu sebenarnya dia tidak terhormat. Apakah Bapak Ibu mau dengan menolak vaksin berarti kita tidak berbuat baik? Artinya perbuatan kita tidak terhormat. Jadilah orang-orang yang berbuat baik dan mendapat pujian itu, dan ketika itu kita menjadi orang yang terhormat. Itu poin pertama, Bapak Ibu. Jadi haruskah kita ikut menolak? Jelas jawabannya yaitu kita tunduk pada nasihat pemerintah, anjuran pemerintah untuk vaksinasi ini supaya apa? Supaya kita mendapatkan pujian, Bapak Ibu, dan terhindar dari hukuman, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, poin kedua yang ingin saya sampaikan masih di dalam Roma 13 ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Yang kedua, mengasihi sesama adalah penggenapan hukum Taurat. Menolak vaksin itu berarti menjadikan diri kita egois. Diri kita egois berarti kita tidak mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Nah, mengasihi itu jauh lebih utama, Bapak Ibu, dari apapun juga. Karena dikatakan menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu. Satu ayat lagi, Markus 12 ayat yang ke-33. Markus 12 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Jadi dengan kita menerima vaksin, itu kita mengasihi sesama, dan mengasihi itu lebih daripada ibadah, korban maupun persembahan kita. Jadi jangan terbalik-balik ini.
Bukan ibadah dulu, korban dulu yang penting. Itu percuma kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tetapi dengan mengasihi sesama kita, maka itulah penggenapan hukum Taurat, dan itu jauh lebih utama daripada ibadah yang kita lakukan. Dengan kita tidak divaksin berarti beresiko Bapak Ibu, karena membiarkan diri kita menjadi media untuk virus itu semakin berkembang. Memang vaksin itu tidak akan membuat pandemi COVID ini berakhir Bapak Ibu. Tetapi dengan vaksin anjuran pemerintah, maka ada banyak hal positif yang bisa dicapai. Setidaknya imun kita bertambah, dan aktivitas secara ekonomi, aktivitas pekerjaan itu akan semakin lebih mudah dilakukan Bapak Ibu. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat 7 Bapak Ibu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang ketiga Bapak Ibu, ikut ambil bagian dalam kesejahteraan kota. Dikatakan kesejahteraan kota yang kita usahakan itu akan membuat kesejahteraan kita juga. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, menarik sekali kata kesejahteraan ini Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, yaitu shalom shalom. Artinya yang pertama yaitu ketenangan Bapak Ibu. Jadi usahakanlah ketenangan, karena dengan menolak vaksin itu bisa menimbulkan kekacauan Bapak Ibu. Ekonomi tidak segera pulih, aktivitas kita sangat dibatasi oleh yang namanya PSBB. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu bekerja di kantor, biasanya ada pembagian tim untuk menjaga jarak selama bekerja. Itu satu kebiasaan yang sebetulnya sulit dilakukan sebetulnya. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau kita mengusahakan kesejahteraan kota, artinya dengan menerima vaksin itu maka ada ketenangan Bapak Ibu. Lalu arti yang kedua, ini menarik sekali. Arti kedua, usahakanlah kesejahteraan. Arti kesejahteraan itu yaitu kesehatan dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi shalom shalom itu adalah kesehatan dalam tubuh kita. Nah, kalau tubuh Bapak Ibu sehat, maka semua aktivitas dan pekerjaan kita itu mudah untuk dilakukan daripada sebelum ada vaksin, atau daripada kita menolak vaksin Bapak Ibu. Akan justru memperkeruh keadaan, tidak membuat semuanya berjalan dengan baik, dan kehidupan ekonomi bahkan kehidupan kita akan semakin susah Bapak Ibu. Jadi saya di sini di channel Gerbang Pemulihan mendorong Bapak Ibu semua, warga orang Kristen, jemaat Kristen, untuk mari kita dukung program dari pemerintah vaksinasi ini supaya kemakmuran itu segera terjadi, kembali normal Bapak Ibu, ekonomi kembali pulih. Nah, lalu arti terakhir dari kesejahteraan yaitu kemakmuran Bapak Ibu. Dengan adanya vaksin maka ekonomi kembali pulih, dan ketika ekonomi pulih maka semuanya akan bergerak kembali normal, dan hidup kita akan lebih nyaman lagi seperti sebelum terjadi pandemi Bapak Ibu. Inilah 3 yang mau saya sampaikan, yang mau saya bagikan di kali ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus tunduk takluk pada pemerintah. Dengan takluk maka kita berbuat baik, dengan berbuat baik maka kita menjadi orang yang terhormat. Lalu yang kedua, dengan menerima vaksin ini maka kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi saudara kita mengasihi orang-orang di sekitar kita tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, mengasihi itu adalah penggenapan hukum Taurat Bapak Ibu. Karena di dalam hukum Taurat itulah inti daripada kasih. Dengan kasih maka kasih itu lebih utama Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mari
ikut ambil bagian, menjadi bagian mengusahakan kesejahteraan kota. Karena dengan mengusahakan kesejahteraan kota, dengan menerima vaksin ini, maka ekonomi akan kembali bergerak dan hidup kita akan semakin, aktivitas kita akan semakin mudah, Bapak Ibu. Ini yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Ya, mari kita menyikapi kejadian hari-hari ini yang terjadi tadi. Bagaimana seorang pejabat menolak vaksin? Mari kita mengambil langkah yang bijaksana dengan menerima setiap arahan dari pemerintah kita. Kiranya pembahasan dan renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu mendengar dan menemukan channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.